Ada banyak orang sukses di seluruh dunia ini. Di setiap benua, setiap negara, setiap kota ada orang suksesnya. Suksesnya juga beda-beda. Ada yang karena dagang, ada yang bisnis, ada yang di dunia hiburan, banyak. Tapi kalau ada satu kesamaan dari semua orang sukses ini, dan ini prediksi gua, adalah menurut gua semua orang sukses ini sama-sama sebel sama satu hal. Pemalas yang banyak mau. Selamat datang di konten Work Life Trampoline. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Cuman 5, lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Sekan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gua menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Jadi, nggak semua orang sukses akan ngomong secara terbuka. Kebetulan saya belum sukses, jadi saya ngomongin aja. Ada yang ngomong secara terbuka, ada yang nggak ngaku, ada yang diem-diem aja, ada yang permisif, ya nggak apa-apa. Tapi rata-rata tuh orang-orang yang sukses itu sebel ngelihat orang yang males tapi banyak mau. Karena orang yang malas banyak mau ini ngomongnya gue pengen sukses kayak lo. Tapi pas dikasih tahu gimana caranya, nggak mau. Disuruh kerja keras, nggak mau. Nggak mau aja gitu. Oh ini contohnya banyak banget. Gue ngalamin sendiri. Gue nih dalam konteks stand up comedy, hampir semua komunitas stand up comedy di Indonesia yang sharing sama gue, itu pasti ngomongnya sama. Selalu ngomongnya, Bang pengen juga bang bikin spesial kayak abang. Bang pengen tour, pengen world tour kayak abang. Tapi saya mau nanya nih bang, gimana ya melawan rasa malas nulis materi? Kata gue, gimana coba? Karena gue seneng nonton Gary Vee ya. Gary Vee juga sering banget tuh ketemu orang. Yo Gary Vee. Gue pernah cerita ini sebelumnya sama Borneo kalau nggak salah. Ada orang bilang, Gary Vee, gua mau masuk ke dalam daftarnya Forbes 30 orang sukses sebelum umur 30. Kata Gary Vee, oh bagus dong, iya. Tapi gimana ya Gary Vee? Kok saya malas keluar dari kasur ya? Gary Vee-nya mukanya gimana sih lu? Lu tahu gak sih bahwa orang-orang yang sebelum umur 30 ini udah masuk ke 30 besar orang sukses di bawah umur 30 Forbes karena mereka kerja keras. Ini orang-orang kayak gini banyak banget. Orang-orang sukses tuh bingung gitu, sebel gitu. Gimana sih? Lu pikir gue nyampe kayak gini ajaib gitu. Lu pikir gue nyampe kayak gini gak pakai kerja keras. Kalau lu tonton semua video yang ada di TikTok, semua video yang ada di Reels, semuanya lu tonton. Pas ditanya, ini dari The Rock sampai siapapun, Kevin Hart atau siapapun. Ketika ditanya, jawabannya sama. Jawabannya sama. Kerja keras, disiplin, berkorban, akan capek. Lakuin aja. Lakuin yang lu suka. Jangan nunggu views, jangan nunggu AdSense, jangan nunggu uang. Lakuin yang lu suka, karena kalau lu suka yang lu ngelakuin, lu bisa panjang. Ada keberlanjutan, sustainable. Kalau lu ngelakuin karena lu berharap views, berharap viral, berharap dapat AdSense yang banyak, lu nggak akan bisa berkelanjutan, lu nggak akan bisa jangka panjang karena lu patah hati ngelihat kerja keras lu tuh nggak menghasilkan views. Kan semua orang juga ada waktunya tuh, ada masanya gitu. Gue juga berapa? 9 tahun? Lebih. Belasan tahun gue kan untuk sampai 1 juta subscriber. Cuman pakai handphone dan karena gue ngelakuin yang gue suka. Kalau misalkan dari awal gue ngelakuin sesuatu karena gue berharap views dan berharap AdSense, nggak akan nyampe gue. 9-10 tahun itu nggak akan nyampe gue. Nah, ada banyak di dunia ini pemalas yang banyak mau. Yang pengen suksesnya tapi nggak mau kerja kerasnya. Nggak mau berkorbannya.
Terus udah gitu kalau misalnya dibilang, ya nggak bisa harus kerja keras. Terus bilang gitu, hentikan normalisasi capek untuk sukses. Kita bisa sukses tanpa capek. Nggak pernah ngelihat gue. LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, terus aja ke belakang nih. Semuanya ngomongnya hal yang sama. Gue nyampe ruang latihan duluan. Gue pulang paling belakangan. Semuanya. Nggak ada satupun yang nggak kayak gitu. Nah jadi, krusial untuk lu ngelakuin sesuatu karena lu suka. Bukan karena views, bukan karena AdSense. Dan gue tau lu kasih, ini ngapain sih si Panji ngomong kayak gini? Karena gue cuman pengen lu bisa mencapai cita-cita lu. Karena gue pengen lu tidak membunuh mimpi lu. Karena gue, harusnya lu udah tahu, itu punya trauma yang personal terhadap orang yang gak berhasil mencapai cita-citanya. Dan mungkin karena gue gak berhasil membantu bokap gue mencapai cita-citanya, gue jadi bawaannya pengen nolong semua orang untuk mencapai cita-citanya. Tapi maksud gue, nggak ada jalan lain. Orang suka ngomong gitu kan. Lu enak, lu bilang uang nggak segalanya, lu udah punya uang. Lah, justru lu mau percaya siapa? Lu mau percaya orang yang nggak punya uang? Bukankah orang yang punya uang yang harus lu percaya? Kan suka gitu kan? Panji mah enak ngomong kayak gitu. Uang nggak segalanya. Dia udah punya uang. Panji mah enak bisa bilang AdSense nggak segalanya. Dia udah dapat AdSense. Panji mah enak bisa bilang views nggak segalanya. Dia udah dapat views. Loh, justru ketika ada orang-orang yang udah punya uang banyak, bilang bahwa ternyata uang itu bukan segalanya, ya itu yang lu dengerin. Karena dia udah dapat yang lu ingin. Lu pengen banyak uang kan? Ini ada orang udah dapat banyak uang. Orang yang udah dapat banyak uang ini bilang, bukan uang yang harusnya jadi tujuan lu. Kalau orang yang banyak uang ini nggak lu dengerin, terus lu dengerin siapa? Orang yang sama-sama nggak punya uang sama lu. Gimana sih? Dia mau membuktikan kebenaran omongannya apa? Orang dia nggak pernah. Pemalas banyak mau nih. Ini banyak banget di dunia ini. Semua orang bilang bahwa lu harus menemukan apa yang lu suka, sehingga ketika lu melakukannya, lu bisa melakukannya terus-menerus. Karena kalau lu melakukannya terus-menerus, makin lama lu makin baik, karena butuh proses kan. Kalau lu melakukannya terus-menerus, makin lama lu makin baik. Dan karena lu makin lama makin baik, yang lu lakukan makin ada nilainya. Dan karena makin ada nilainya, maka uangnya akan tiba. Tapi, kalau lu ngelakuin itu bukan karena lu suka, nggak akan nyampe. Nggak akan panjang. Akan patah harang di tengah jalan. Akan menyerah. Akan putus asa. Kenapa? Karena matriksnya adalah itu. Matriksnya adalah views. Terus lu nanya, ini pertanyaan paling sering. Ya tapi gimana bang? Gimana kalau misalkan pas gue udah ngerjain terus, gue udah bikin bagus-bagus terus nggak ada yang lihat gitu. Loh, gimana sih? Kalau lu ngelakuin yang lu suka, lu nggak peduli ada yang lihat atau enggak, kan lu suka. Kalau lu masih ngomong, bang gimana bang? Saya udah bikin video bagus-bagus tapi nggak viral-viral. Bang gimana bang? Saya udah bikin video bagus-bagus tapi nggak banyak yang nonton. Lo gimana sih? Kan lu ngelakuin karena lu suka. Kebahagiaan lu itu datang dari lu ngebayangin sesuatu terus barangnya jadi. Harusnya bahagianya itu karena itu. Bahagianya itu bukan karena barangnya dilihat banyak orang, tapi lu ngebayangin sesuatu ada di kepala lu, barangnya jadi di depan muka lu, bahagianya itu di situ. Karena lu suka. Maka pernyataan kayak, bang gimana bang, gue udah bikin banyak banget tapi nggak ada yang nonton. Itu udah nggak relevan. Lu ngelakuin untuk siapa? Kan lu ngelakuin untuk lu karena lu suka. Kalau lu masih berpikir, bang gimana bang, kok nggak viral-viral, nggak akan panjang. Perjalanan lu nggak akan panjang. Patah hati lu. Lu patah hati karena udah bikin, kok nggak viral-viral, viral yang lu cari. Patah hati lu kalau misalkan lu kayak gitu. Dan ketika lu patah hati, lu nggak bisa berkelanjutan. Padahal, kadang-kadang di dunia konten, ada satu konten aja. Hidup lu berubah selamanya. Satu doang aja. Abis itu, video-video setelahnya nggak seviral sebelumnya. Nggak perlu lagi. Karena satu konten itu udah membawa lu entah kemana. Udah nggak perlu lagi. Hidup lu udah keburu berubah.
Cuman, kan kita nggak tahu nih konten ke 1000 berapa, ke 2000 berapa, ke 4000 berapa yang kayak gitu. Kan kita nggak tahu. Ketika lu bilang, ya nggak viral-viral, ya nggak ada AdSense-nya, ya nggak ada views-nya, gue berhenti ah. Ketika lu berhenti, lu menghilangkan kemungkinan untuk nyampe ke titik di mana lu bisa ketemu satu konten atau satu karya yang akan membuat lu berubah hidupnya. Makanya harus ngelakuin yang lu suka. Harus lu suka. Harus bikin sesuatu yang membuat lu bilang lu nggak peduli berapa viewsnya. Gua ngomong kayak gini karena gua tahu masih banyak. Di YouTube gua aja masih ada yang kayak gitu. Sayangnya konten bagus-bagus, view-nya dikit. Siapa yang peduli? Nih di YouTube gua ya, di YouTube gua. Gua kan tahu video YouTube apa yang bisa nyampe 1 juta, 2 juta viewers. Tahu gua, kan udah pernah. Bisa gue sebut sekarang bahkan. Stand up, kolaborasi sama Deddy Corbuzier, atau sama Coki Pardede, atau sama Trinatan Muslim, nyampe tuh. Apa Uus, nyampe tuh. Tapi kan gue nggak mungkin terus-terusan minta collab sama mereka, nggak mungkin. Dan bosen juga lama-lama. Nanti viewership turun. Kedua, kan bukan itu yang gue cari. Jatuhnya kan kerja. Kalau gue ngelakuin sesuatu demi sesuatu yang eksternal ya kayak uang atau views, kan jatuhnya kerja. Nggak akan panjang karir gue di dunia perkontenan ini. Nggak akan. Kan ada tuh kemarin yang ngomong di YouTube, Bang ngasih masukan aja. Kita lebih seneng kalau abang ngupload video-video stand up bang, daripada video-video kayak gini. Gue nggak pernah bikin sesuatu untuk views gitu, bukan. Lu harus bikin konten yang lu suka. Tapi pertanyaannya lu suka apa? Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Itu perjuangannya di situ. Pada saat lu tahu apa yang lu suka, nah lu jalanin deh tuh. Ini mau konten atau mau bisnis atau mau karya. Cari yang lu suka, habis itu jalanin. Panjang perjalanannya. Capek, butuh disiplin. Membosankan. Cuman kalau lu suka sama dunianya, maka lu akan panjang jalannya. Di bisnis, contoh singkatnya, di bisnis ada banyak kayak gitu. Dulu bisnis yang booming ini era 90-an akhir 2000-an awal. Bisnis yang booming warnet. Semua orang bisnis warnet. Tiba-tiba internet udah ada di handphone. Bubar. Patah hati. Karena apa? Karena dia berbisnis sekarang ngikutin trennya. Terus ada lagi dulu clothing, distro. Dia nggak terlalu suka distro, nggak terlalu suka fashion, nggak suka aja. Tapi dia tahu ada duitnya. Dia turun ke situ, dia udah keluarin modalnya, trennya berganti, patah hati dia. Ya udah gue samperin, duitnya cabut. Kalau misalnya orang itu emang suka fashion, dia nggak peduli lagi tren atau enggak, dia ngejalanin terus. Dan karena bisnis yang pada akhirnya gede adalah bisnis yang bisa sustainable. Bisnis yang bisa jangka panjang. Jadi bisnis juga kayak gitu. Sebaiknya jangan ngejar duitnya. Duit pindah-pindah. Lu harus tahu lu sukanya apa. Habis itu lu jalanin di situ. Karena kalau lu pengen sampai ke sukses, itu butuh waktu, itu butuh disiplin, itu butuh pengorbanan. Kalau lu mau berkorban, berkorbanlah untuk sesuatu yang lu cintai. Ngapain berkorban untuk sesuatu yang lu nggak cintai karena iming-iming uangnya? Ketika uangnya nggak ada, lu patah hati. Jadi pemalas banyak mau. Kalau lu mau dapetin apa yang lu inginkan, jangan jadi pemalas. Ini tampak obvious ya. Masalahnya lu tuh, gue gak ngerti sama orang-orang yang, bang gue pengen banget sukses tapi bisa gak kerja keras. Gimana sih, mau lu apa sih, gak ngerti gue. Bang gue pengen viral, gimana caranya ya? Menurut gue nih, viral itu terjadi karena lu begitu baik bikin konten dan lu begitu beda bikin konten. Udah deh tuh. Kadang-kadang bedanya ekstrim, viral. Kadang-kadang baiknya ekstrim, viral. Tapi itu datang dengan proses. Dan datang dengan disiplin. Karena lu nggak tahu kan yang mana yang bakal viral kan? Nggak tahu lu. Makanya jalanin terus. Makanya untuk bisa jalanin terus, mulai dari yang lu suka. Gue jamin, tonton semua orang. Semua yang di TikTok, semua yang ada di semua manusia. Mau itu pengusaha, mau itu atlet bola, atlet basket, semua ngomongnya sama. Konsisten, disiplin, kerja keras, berkorban.
Yang bikin lu bisa konsisten hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Yang membuat lu rela berkorban hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Jadi kuncinya dari menemukan yang lu cintai. Dan ambil perjalanannya. Setelah itu sisanya irrelevan. Mau itu lama, mau itu nggak viral, mau itu nggak ada yang nonton, irrelevan. Karena lu ngelakuin yang lu suka. Pada detik itu, lu udah menang. Karena lu ngelakuin yang lu cintai. Dan nggak ada yang lebih bahagia dari itu. Ketemu yang lu cintai dan melakukan yang lu cintai. Itu aja dari gue. Sampai ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Gokil. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.